Halo guys, kembali lagi bersama gua Pino Movies. BTW, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya guys. Pada kesempatan kali ini, Pino mau membahas atau mereview sebuah film yang sebenarnya aing sendiri nggak ngerti gimana caranya bisa ada makhluk mitologi penghuni lautan menjadi penghuni kolam renang sebuah apartemen. Sampai di mana setiap orang yang berenang dalam kolam itu akan tertarik oleh sosok misterius yang ada di dalam kolam tersebut. Dan film ini berjudul Nereus 2018. Oke lah, daripada saya ngomong terus sampai keluar hujan lokal, mending kita langsung aja masuk ke dalam videonya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan like and surbek aja juga. Dinyalain loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Pino lainnya. Scene di awal kita diperlihatkan kepada seorang wanita cantik yang hendak berlari dari sesuatu yang telah menahannya dari dalam kolam tersebut. Layaknya terkena genjutsu, tiba-tiba saja bola mata dari wanita itu berubah menjadi warna putih hingga membiarkan dirinya masuk ke dalam air. Dan film pun baru dimulai. Beberapa waktu kemudian kita ditunjukkan kepada sepasang kekasih yang bernama Lynch dan Will. Terlihat Lynch hendak pergi bekerja di sebuah perusahaan pabrik ikan cupang yang ada di daerah Florida. Lalu ia pun berkata kepada Will jika dirinya akan menghubungi Will setelah sampai di sana. Tak lama kemudian mereka pun akhirnya berpisah. Di sisi lain, scene memperlihatkan kepada seorang gadis cantik bernama Sarah yang berniat untuk pergi ke sebuah apartemen milik saudaranya. Setibanya ia di sana, ia pun langsung disambut hangat oleh Will yang diduga sebagai saudara dari Sarah. Kemudian ia pun diantar ke dalam kamar apartemen milik Will. Ketika ia di dalam kamar, Will pun mengajak Sarah untuk mampir ke apartemennya yang bertepatan di seberang kolam renang. Sementara itu, Lynch yang baru saja tiba di bandara memberitahu kepada Will bahwa ia telah sampai. Akan tetapi di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja Lynch pun mimisan yang membuat Will khawatir akan kondisi dari kekasihnya. Namun Lynch pun berkata kepada Will jika ia baik-baik saja dan harus segera pergi sebelum terlambat. Mendengar perkataan tersebut, mereka pun menutup teleponnya. Kembali kepada Sarah, terlihat ia sudah tiba di kamar Will. Lalu Sarah pun melihat ada sebuah buku aneh milik kekasihnya. Kemudian Will pun berkata kepada Sarah bahwa ia akan mengadakan pesta barbeque nanti malam bersama dengan teman-temannya. Sarah yang mendengar perkataan dari Will pun mau ikut dengan ajakan dari Will. Di malam harinya saat Will sedang mengadakan pesta barbeque, Sarah pun langsung diperkenalkan oleh teman-temannya yang bernama Zack, Kate, dan Alex. Kemudian Zack pun memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah seorang model majalah Blender brutal yang ada di daerah Miami. Sedangkan Kate adalah seorang perawat yang terkecuali Alex hanya terdiam saat teman-temannya memperkenalkan diri. Di saat yang lain hendak mengambil makanan tersebut, Alex pun menghampiri Sarah dan berkata, "Jangan kesini, Neng. Kamu harus segera pergi sekarang juga." Sarah yang mendengar hal itu pun kebingungan saat Alex berkata itu. Tak lama kemudian, Alex pun pergi dari sana. Ketika Sarah sedang berenang dengan gaya batunya, ia pun merasa engap hingga ia berniat mengambil napas ke atas permukaan. Dan tidak hanya itu, tiba-tiba saja Sarah terlihat mimisan yang sontak. Hal itu membuat Sarah memutuskan untuk pergi ke kamarnya. Sesampainya ia di kamar, Sarah pun hendak meminum air putih karena ia merasa bahwa Sarah kelelahan saat melakukan perjalanan panjang pada pagi hari tadi. Lalu, apa yang terjadi? Bagaikan terkena izanami, Sarah pun tiba-tiba saja sudah ada di kolam renang yang sontak. Hal itu membuat Sarah segera pergi ke atas permukaan.
Tak lama kemudian, ia pun dihampiri oleh Kate dan bertanya apa kau baik-baik saja. Sarah pun menjelaskan jika ia tadi sedang berada di dalam kamarnya, akan tetapi saat ia hendak meminum air, tiba-tiba saja ia sudah berada di dalam kolam. Kate yang mendengar hal itu pun mencoba menenangkan Sarah dengan berkata jika ia kelelahan sehabis melakukan perjalanan jauh, terlebih ia sudah meminum Homer 2 botol sendirian. Mendengar perkataan dari Kate, Sarah pun berniat kembali ke kamarnya. Ketika ia di kamar mandi, Sarah yang berniat skincare sebelum tidur pun membasuh mukanya terlebih dahulu. Lalu, tiba-tiba tanpa diduga, Sarah pun sudah kembali ke dalam kolam. Akan tetapi, bagaikan Hokage keempat, Sarah pun tiba-tiba saja sudah ada di dalam kamarnya lagi. Sontak, ia pun merasa jika ada yang tidak beres dengan kolam renangnya dan memutuskan untuk mengunjungi apartemen Kate. Namun, belum saja sampai di sana, ia pun di-HBD oleh Alex dan menyuruh kepada Sarah untuk ikut ke dalam kamarnya. Sesampainya ia di kamar, Alex pun langsung menjelaskan bahwa beberapa bulan yang lalu ada seorang gadis bernama Jennifer yang telah menghilang saat berlibur ke sini. Di saat itu pula, polisi pun melakukan pencarian yang akan tetapi mereka tidak pernah menemukannya lagi. Dan jika kalian ingat, wanita di scene awal tadi adalah orang yang dimaksud oleh Alex. Ia pun juga menjelaskan bahwa Jennifer telah menghilang di dalam kolam itu. Sontak, Sarah yang mendengar kabar dari itu pun memutuskan untuk pergi dari apartemen tersebut. Singkat cerita, ia sudah menyewa tempat penginapan lain. Lalu, Sarah pun segera mengirimkan pesan suara kepada Will jika ia telah pindah dari apartemennya. Tak lama kemudian, ia pun kedatangan Kate yang berkata mungkin saja Sarah seperti itu lantaran habis mengonsumsi pil koplo. Akan tetapi, Sarah pun menyangkal pernyataan itu dengan berkata, "Jeng, aku tahu kalau aku pak girl, tapi aku bersumpah Jeng, kalau aku nggak pernah mengonsumsi barang-barang seperti itu." Lantas ia pun merasa jika ada yang tidak beres dengan kolam tersebut. Dan terlebih, Alex telah menceritakan sesuatu tentang seorang gadis yang telah menghilang beberapa bulan yang lalu setelah berenang di kolam tersebut. Melihat Sarah yang khawatir dengan kondisinya, Kate pun berniat untuk tinggal sementara waktu bersama Sarah untuk memastikan tidak ada hal yang akan terjadi lagi kepadanya. Di sisi lain, Alex yang sedang ngahuleng karena pinjol nagih sampai apartemennya itu pun dihampiri oleh seorang pria parubaya yang diduga sebagai ayah tiri dari Alex bernama Jim. Dan baru saja sampai di sana, ia pun langsung digetok oleh palu yang ada di tangan Alex hingga ia pun tersungkur masuk ke dalam air. Sontak, hal itu membuat Jim diserang oleh sesuatu yang ada di dalam kolam tersebut. Ya, Jim pun telah tewas akibat sosok misterius dan tersisa pakaiannya saja. Kemudian, Alex langsung segera mengambil pakaiannya dengan menggunakan jaring yang ada di pinggir kolam guna menghilangkan jejak dari kematian ayah tirinya. Di keesokan paginya, Will yang baru saja tiba di penginapan Sarah langsung bertanya kepada Sarah apa yang telah terjadi. Lalu Sarah pun berkata bahwa ia baik-baik saja. Kemudian, Will pun menceritakan tentang kejadian Jennifer yang telah menghilang kala itu. Namun, di tengah perbincangan mereka, Will pun tiba-tiba saja merasakan sakit di perut dan juga mengeluarkan darah dari hidungnya yang sama halnya seperti Sarah pada saat di kolam. Lantas, ia pun menceritakan jika Lynch pernah bertemu dengan seorang peramal yang memberitahu bahwa ada bahaya di sekitar apartemennya. Mendengar perkataan tersebut, Sarah pun berniat mengunjungi sang peramal itu ditemani oleh Kate.
Sesampainya ia di sana, sang peramal pun tidak ingin bertemu dengan siapapun apabila tidak ada fulusnya. Sarah yang mempunyai sedikit fulus pun memberikan pada si peramal itu dan mengizinkan Sarah untuk masuk ke dalam rumahnya. Ketika Sarah di dalam, Sarah pun langsung menjelaskan jika ada sesuatu aneh di apartemennya. Yang sontak, sang peramal pun meyakini jika itu adalah perbuatan dari roh jahat yang ada di sana. Lalu, apa yang terjadi? What? You heard that? Tanpa diduga, ia pun melihat ada sosok aneh dari dalam tubuh Sarah, sehingga hal itu pun membuat si peramal takut dan menyuruhnya pulang tanpa menjelaskan apapun kepada Sarah. Sementara itu, Will yang sedang ngahulang di depan laptop, ia pun langsung dihubungi oleh kekasihnya dan berkata bahwa ada sesuatu yang berbahaya dari dalam kolam. Ia pun juga menjelaskan jika ia telah berbohong untuk bekerja, yang dimana ia sedang berada di Yunani guna menyelidiki penyebab kematian dari Jennifer yang telah lama menghilang dari beberapa bulan yang lalu bersama dengan temannya yang bernama Vasilis. Setelah memberitahu hal itu, Lynch pun segera pergi dan menutup teleponnya. Singkat cerita, scene memperlihatkan kepada Will yang sedang meminta untuk membatalkan pestanya nanti malam pada Zack, karena ia menyadari jika ada sesuatu yang berbahaya dari dalam kolam tersebut. Akan tetapi Zack menyangka bahwa Will terlalu paranoid sehingga ia pun tetap akan merayakan pestanya nanti malam. Mendengar ocehan dari Will yang tidak berhenti, Zack pun segera pergi dari sana. Ketika Will di dalam kamar, Will pun dihubungi oleh Lynch yang memberitahu padanya jika ia telah sampai di biara Varlam. Sebuah informasi di mana para biarawan berhasil menangkap makhluk penghuni kolam itu di sana, yang diduga sebagai makhluk mitologi bernama Nereus. Dan jika ada seseorang yang bersentuhan dengan makhluk tersebut, makhluk itu pun akan bertambah menjadi kuat dengan cara menyentuh air yang ada di dalam kolam. Jadi, maksud tujuan Lynch bersama Vasilis datang ke tempat tersebut untuk mencari tahu kematian dari wanita yang ada di awal scene tadi, sekaligus tentang apa yang dibicarakan oleh si sang peramal. Di saat mereka tiba di sebuah lorong yang ada di sana, Lynch pun meminta kepada Vasilis untuk mematikan senternya, lantaran karena ia takut jika ada orang lain yang mengetahui keberadaan mereka. Lalu, apa yang terjadi? Tanpa disangka, ada sosok aneh yang baru saja meng-HPD mereka. Sontak, mereka pun bergegas pergi keluar dari tempat tersebut. Akan tetapi... Ya, mereka pun berakhir ditangkap oleh sosok aneh yang ada di sana. Di waktu yang bersamaan, ia pun dihubungi oleh Sarah dan menanyakan apa yang telah terjadi. Lantas, ia pun menjelaskan bahwa Lynn sudah mati akibat memaksa pergi ke sebuah biara tempat kediaman Nereus berasal. Setelah dari kematian kekasihnya, Will pun menjadi stres dan meminum air mineral sebanyak-banyaknya. Lalu, apa yang terjadi? Whatever happens, stay away from water. Ya, bagaikan terkena Izanami, matanya pun berwarna putih hingga modar seketika. Di sisi lain, Kate yang baru saja tiba di apartemennya, ia pun dihubungi oleh Sarah guna meminta tolong kepadanya untuk memeriksa keadaan Will. Mendengar perkataan tersebut, Kate pun langsung segera pergi ke apartemen Will. Ketika ia di depan kamar Will, namun sialnya tidak ada respon sama sekali dari Will. Kemudian Sarah pun memberitahu kepadanya jika dia pernah membaca sebuah artikel di mana makhluk itu terhubung dengan manusia untuk bertahan hidup. Lalu
Sarah pun mencurigai bahwa Zack adalah inang untuk membawa setiap orang masuk ke dalam kolam dan terjebak dalam lingkaran genjutsu sama seperti lainnya. Sementara itu, Sarah yang sedang berada di kamarnya pun kebingungan saat ia melihat ada sebuah genangan air tepat di lantainya. Lalu, tiba-tiba ya, Sarah pun bertemu dengan makhluk itu dan kembali ke dalam kolam apartemennya. Namun beruntungnya, ia tiba-tiba saja diselamatkan oleh Zack dan membawanya ke dalam kamar untuk di blender berkedok menyelamatkan. Di saat ia hendak menyentuh perabotan dari Sarah, Zack pun menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mengintip di balik jendela kamarnya. Lantas, ia pun langsung menutup jendela karena ia takut ada orang lain yang mengetahui aksi bejatnya. Tak lama kemudian, ia pun dihampiri oleh Alex yang berkata, "Mengapa kau membawa Sarah ke dalam kamar?" Namun dengan pedenya Zack pun berkata bahwa Sarah menyukai dirinya terlebih karena Zack memiliki ular piton yang amat liar sehingga Sarah pun terpincut oleh kejantanan pria tersebut. Akan tetapi Alex yang menyadari hal itu pun tidak yakin lantaran Sarah bukanlah wanita pengencerit yang mudah untuk diajak blender bergaya bagong. Jelas saja hal itu membuat Zack marah hingga perkelahian pun tidak dapat dihindari. Ya, karena Zack dulu murid dari Dwayne Johnson, ia pun berhasil mengalahkan Alex dengan mudah dan pergi kembali ke kamarnya untuk melancarkan aksi bejatnya. Ketika Zack beres dengan blender paksanya, Alex pun mengetok-ngetok jendela sehingga Sarah yang baru saja terbangun karena hal itu pun sudah kebingungan saat melihat kondisinya yang sudah ada di dalam kamar Zack dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, Alex pun membawa Sarah ke apartemen ayah tirinya dan Sarah pun menduga jika kroco dari makhluk itu merupakan Alex yang selalu icing-icing jadi buek. Lalu Alex pun menundukkan pisau dan membawa Sarah ke dalam kamar mandi serta mengikatkan tangannya menggunakan lakban agar tidak bisa lari kemana-mana, yang padahal Alex hanya ingin memastikan makhluk itu masih berada di kolam atau tidak di saat Sarah sedang berada di kamar mandinya. Ketika ia tiba di sana, ia pun tidak melihat ada sesuatu hal yang terjadi di kolam renang tersebut. Sehingga ia merasa jika makhluk itu bersama dengan Sarah yang terjebak di dalam kamar mandi ayah tirinya. Sontak, hal itu pun membuat Alex memutuskan untuk pergi kembali ke apartemen ayah tirinya. Sesampainya ia di sana, ia pun langsung di-HBD oleh Sarah hingga membuatnya teler seketika. Di saat itu pula Alex pun terbangun dari bobonya yang sudah mendapati bahwa dirinya sedang terikat pada kasur. Sontak, ia pun langsung menjelaskan kepada Sarah jika ia mengetahui cara membunuh makhluk itu. Tidak hanya itu, ia pun menjelaskan bahwa Zack adalah inang dari makhluk tersebut karena ia menduga jika Zack memiliki semacam luka kecil pada tubuhnya. Dan Alex pun berpendapat jika mereka berhasil membunuh Zack, maka makhluk itu pun akan mati bersama dengan Zack. Mendengar perkataan tersebut, Sarah pun akhirnya melepaskan ikatan tali pada lengan Alex. Tapi sebelum itu, Sarah meminta kepada Alex untuk membuka pakaiannya lantaran ia harus memastikan bahwa Alex bukanlah inang dari makhluk tersebut. Can I put my clothes back on? Di sisi lain, mereka yang baru saja tiba di sana pun berniat ke kamar Will untuk memastikan jika Will baik-baik saja. Akan tetapi Alex mengetahui kunci serep dari kamar Will sehingga mereka pun berhasil masuk ke dalam. Ketika di dalam kamar, Alex pun mendapati ada sebuah pakaian yang tergeletak di atas kursinya yang diduga Will telah tewas akibat dari makhluk tersebut.
Di saat itu pula mereka pun berniat ke kamar Kate guna memberitahu bahwa Will telah tewas. Akan tetapi baru saja sampai di depan kamarnya, mereka juga mendapati ada sebuah pakaian seorang perawat yang dimana mereka menduga jika Kate telah tewas dan segera pergi mencari keberadaan Zack. Di saat Sarah di dalam, terlihat Zack yang sedang tertidur pulas karena habis blender dengan wanita lain. Ia pun langsung menggunakan kesempatan itu untuk menghabisi Zack. Lalu tiba-tiba I was waiting for you. tanpa disangka, ia pun tiba-tiba saja terbangun dan berhasil menahan serangan dari Sarah yang mengakibatkan perkelahian ala-ala film biru pun terjadi. Pada akhirnya Sarah pun berhasil menghabisi Zack menggunakan pisau hingga modar seketika. Di saat ia sedang mencari keberadaan tanda dari inang tersebut, namun sialnya ia tidak menemukan tanda apapun yang ada di tubuh Zack. Sontak, hal itu pun membuat Sarah berniat untuk memberitahu kepada Alex, akan tetapi ketika Alex hendak memeriksa luka pada tubuh Zack, tanpa diduga jasadnya pun tiba-tiba saja menghilang. Di saat itu pula ia pun menduga bahwa Sarah berhasil membunuh inang dari makhluk itu sehingga roh yang bersemayam di kolam tersebut kini telah mati. Lalu apa yang terjadi? We're saved. Tanpa diduga ada yang menarik Alex hingga membuatnya teler seketika. Di saat itu pula Denemit penghuni kolam tersebut pun muncul yang dimana itu adalah Kate. Dan Kate pun berkata kepada Sarah bahwa dirinya telah menjadi inang selama 800 tahun terakhir. Sontak, ia pun langsung menggaplok Sarah dan membawanya ke kolam tersebut. Dalam kondisi yang cukup ripuh, Alex pun tiba-tiba saja datang dan berhasil membeset Dedemit itu sehingga ia pun dapat mengalihkan perhatiannya kepada Alex. Ketika Alex dicekik tanpa diduga, Sarah langsung menusuk pisau itu tepat di jantung Dedemit tersebut. Dirasa berhasil membunuh makhluk itu, mereka pun berniat pergi ke rumah sakit. Akan tetapi di keesokan harinya, Sarah yang mengunjungi si Prama pun berniat untuk memberitahu bahwa ia telah membunuh makhluk itu. Namun anehnya, meskipun ia berhasil menancapkan pisau tepat di jantungnya, hal itu pun tidak membuat Dedemit tersebut pun mudar. Ketika sang peramal mencoba untuk melihat pada lengan Sarah, tanpa diduga ia menemukan sebuah tanda yang dikira sebagai inang dari makhluk tersebut. Lalu si peramal pun memberikan sebuah pisau untuk membunuh makhluk itu sebelum terlambat. Dan film pun sudah berakhir. Ya, bagaimana? Masih bingung dengan alur ceritanya? Ya udah, gua perjelas sedikit ya. Jadi, pada awalnya makhluk itu berhasil ditangkap oleh para biarawan dari Varlam. Namun, belum ada kejelasan juga makhluk yang bernama Nereus itu bisa ada di kolam apartemen Will. Dan menurut teori gua sendiri, jika makhluk itu sebenarnya dibawa oleh Kate yang ketika ia hendak ngerumpi sama biarawan di sana, sampai di mana Kate terkena genjutsu dari makhluk itu dan menjadikannya sebagai inang untuk tinggal di kolam agar lebih mudah mencari mangsa yang masuk ke dalam kolam tersebut. Lalu
Apabila orang yang berenang dalam kolam tersebut, orang itu akan terhubung dengan makhluk itu sehingga bisa mengakibatkan mati di dalamnya ataupun mati karena telah meminum air yang ada di sana. Ya, segitu aja pembahasan alur cerita film kali ini. Gua Adnan pamit dulu. See you next time. Bye-bye.